Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Natasha Yuparian, dengan NPM 27 kelas A. Di sini saya mau ngejelasin program yang saya buat menggunakan Twitter atau program penghitung huruf. Nah, program ini tuh fungsinya sederhana ya, yaitu untuk menghitung beberapa kali masing-masing huruf muncul dalam suatu teks. Nah, pertama itu saya ketik import modul Tinker dengan import Tinker as TK. Nah, modul ini juga itu dipakai buat bisa nampilin aplikasinya. Nah, lalu saya buat fungsi hitung garis bawah huruf dalam kurung itu yang akan dijalankan kalau kita klik tombol hitung huruf. Nah, di dalam fungsi ini itu saya ambil teks dari kotak input menggunakan get dalam kurung dan ubah semua huruf jadi huruf kecil biar nggak double antara huruf besar dan kecil. Terus saya buat juga dictionary kosong. Dictionary kosong itu yang bernama hasil untuk menyimpan jumlah huruf. Lalu saya juga membuat loop for untuk cek satu persatu karakter. Kan? Kalau karakternya huruf saya tambahkan ke dictionary, kalau huruf itu udah ada, nilainya ditambah 1. Nah, kalau belum, ya diisi 1. Nah, setelah itu hasilnya ditampilkan di area bawah pakai perintah insert dalam kurung setelah diurutkan pakai sorter biar rapi. Untuk tampilannya saya buat tabel untuk petunjuk ya. Untuk petunjuk text box untuk masukkan teks. Saya ada petunjuk, masukkan ada teks juga, terus saya bikin tombol buat penghitungnya. Dan satu lagi text box itu untuk menampilkan hasil ya. Terus semua komponennya itu saya paste, nih kita paste dalam kurung biar muncul ke layar kayak gini. Nah, terakhir itu program dijalankan dengan jendela main loop yang supaya itu jendelanya kayak aplikasinya tuh tetap aktif dan tidak digunakan lagi dan bisa digunakan gitu. Jadi kita langsung coba aja ya. Pertama kita Ctrl S dulu. Sebelumnya aku udah coba. Terus kita tulis Python. Karena ini UAS, jadi aku tab 1A enter. Nah, di sini akan muncul untuk masukkan teks dan hitung huruf. Nah, kita coba untuk masukkan teksnya ya. Taehyung keluar wamil dan like Q. Oke. Nah, gitu kita pencet hitung huruf kan yang tadi biar bisa ada tombolnya buat hitung. Langsung kita pencet. Di sini terlihat ya kan, nih kita grafiknya tuh. Kelihatan kan, A-nya ada 4, D-nya ada 1, E-nya ada 4. Nah, ini webnya bisa langsung pakai dengan ini. Dan jadi dengan program ini tuh kita bisa tahu huruf apa aja yang paling sering muncul di sebuah teks. Dan untuk penghitung huruf ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi sederhana yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Streamlit. Aplikasi ini terdiri dari 2 fitur utama, yaitu yang pertama itu pembuatan password secara acak dan permainan tebak angka dari 1 sampai 100. Nah, aplikasi ini tuh berbasis web dan bisa dijalankan di browser. Menggunakan perintah Streamlit run, jadi meskipun dibuat dengan Python, tampilannya itu tidak lagi berbasis terminal tapi lebih answer friendly. Nah, untuk fitur pertama kita buat password itu kita mulai dengan fitur buat password di sini. Saya buat sebuah list berisi kata-kata acak. Nih, di sini ada kata-kata acak ya. Saya kayak imut, Among Us, ML, belajar, Kyowo, Kim, Taehyung, oke belajar, enggak, Soya. Nah, terus di situ ada simbol khusus seperti kayak gini ya. Itu random banget. Nah, terus satu lagi angka juga ditambahkan kayak secara acak dari 0 sampai 9. Saat penggunaan klik tombol buat password, program itu akan memilih 3 kata secara acak lalu digabungkan dengan satu simbol dan satu angka. Nah, itu membentuk sebuah password unik. Contohnya kayak bisa jadi seperti Milky Yowo Soya underscore 3 gitu. Nah, itu semua dilakukan secara acak agar hasilnya itu berbeda setiap klik. Nah, untuk fitur kedua, kita pakai fungsi untuk memulai permainan. Selanjutnya adalah program akan secara otomatis membuat angka rahasia ya kan dari 1 sampai 100. Nih, kita buat di sini. Terus angka ini tuh disimpan dalam sensitive state Streamlit agar tidak berubah setiap kita melakukan aksi di web. Nah, pengguna lalu diminta menebak angka tersebut
Kalau angka tebakan terlalu kecil, terlalu besar itu akan ada muncul pesannya. Kayak terlalu kecil, terlalu besar. Dan itu juga sebaliknya. Kalau tebakan benar akan muncul pesan sukses ya kan yang udah aku kasih di sini ada pesan. Pokoknya aku bikin di sini ada tempat untuk biar ada kayak suksesnya. Terus dan jumlah percobaan juga ditampilkan. Ada beberapa kali kita nyoba itu benar atau salahnya hasilnya. Terus selalu ada tombol main lagi untuk reset game dan akan menghapus angka rahasia dan juga jumlah tebakan sebelumnya. Nah, fungsi-fungsi ini tuh penting banget. Yang satu itu buat underscore password, dalam kurung itu untuk generate password unik. Nah, kalau untuk mulai game, mulai bawah kurung game dalam kurung untuk inisialisasi angka rahasia dan riset percobaan. Nah, yang ketiga itu ada sensor. Yang ini itu digunakan untuk menyimpan data secara persisten, artinya datanya itu tidak hilang meskipun pengguna klik tombol lain. Nah, sebelumnya itu aku udah nyoba ini, tapi error ya. Coba lagi. Soal kenapa bisa error itu karena kita tuh belum. Tadi aku nyoba ya. Wait ya guys. Sebelumnya tuh error guys karena was 2. Nah, ini tuh udah, tapi sebelumnya itu error guys. Nih, ini aku udah coba lihat di sini di browser. Itu ada buat password dan tebak angka. Nah, di awal itu aku tuh sempet error, tapi nggak aku kasih tahu gara-gara nyoba sendiri. Nah, waktu error itu streamlit titik 2 the streamlit is not recognized. Itu artinya streamlit itu belum terinstall ternyata di perangkat aku dan belum dikenali. Solusinya tuh tinggal nanti kalian jalanin di sini di Python sini pip nanti minta pip install upgrade streamlit. Nah, jadi untuk kesimpulannya dan kalau udah ke-download tuh pasti bisa dan itu disuruh nginiin email kalian. Karena itu buat email, buat kekerasan di email. Kesimpulannya itu aplikasi ini tuh buat sederhana tapi sangat menarik. Itu juga melatih logika acak dan kombinasi dengan random menggunakan sensor state agar data tersimpan antar interaksi, mengintegrasikan semua itu ke dalam tampilan web interaksi stream. Nah, sekian penjelasan saya dari 2